Barang bukti 2 kilo ganja kering dan 15 gram sabu dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dari 2 orang pengedar warga Lombok Timur. Pemusnahan barang bukti narkotika 2 kilo ganja kering dan 15 gram sabu merupakan hasil pengungkapan kasus dari 2 orang pengedar warga Lombok Timur. Saat pemusnahan, kedua orang tersangka dihadirkan, pemusnahan barang bukti ganja kering yang didatangkan dari Pulau Sumatera dan sabu dilakukan menggunakan mesin insenerator dengan cara dibakar. Mungkin rekan-rekan sudah lihat di depan kasus ini, barang buktinya ada di depan saya. Ini totalnya sekitar kurang lebih dengan pembungkusnya 2.000 gram atau sekitar 2 kilo. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Narkoba, di mana modus operandi pelaku adalah melalui pengiriman paket, jasa paket ekspedisi pengiriman dan diterima oleh yang bersangkutan. Kepolisian menyisakan sampel barang bukti ganja kering dan sabu untuk keperluan persidangan. 2 tersangka pengedar narkotika NS dan PRP dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, warga desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot taman bermain. Dan inspirasi warga membuat wahana wisata air ini untuk mengedukasi warga menjaga kebersihan irigasi dari kotoran sampah. Di tengah mahalnya tiket ke sejumlah waterpark atau taman bermain air di Pulau Lombok, membuat warga yang ingin berlibur harus berpikir 2 kali untuk mengunjungi kawasan wisata berbayar tersebut. Namun beda halnya dengan warga di Dusun Pesangor, Desa Kuripan Utara, Lombok Barat. Warga dan pemuda setempat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot bermain anak yang menarik. Dam irigasi yang digunakan sebagai pengatur pintu masuk air disulap seperti akuarium hidup, lengkap dengan animasi ikan dan binatang laut lainnya. Percikan air yang mengalir menutupi dinding tembok irigasi dengan polesan lukisan memantulkan keindahan, membuat anak-anak yang sedang berwisata ke tempat ini merasa betah. Ide kreatif dan inspirasi warga setempat menyulap irigasi tersebut sebagai wahana wisata air berawal dari kepedulian menjaga kebersihan sungai dari perilaku buruk sembarang orang yang membuang sampah ke sungai. Yang mempercantik sungai itu yang menjadi inspirasi kami. Pertama masalah kebersihannya. Sampai saat ini pun kita masih bisa melihat bahwa beberapa banyak sampah-sampah yang masih tidak terurus di sini. Oleh karena itu inilah langkah awal kita. Ini merupakan langkah awal kita untuk membenahi sungai ini sehingga nanti berdampak kepada kebersihan kesehatan kepada masyarakat. Saluran irigasi dengan polesan berbagai lukisan di dinding tembok menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak datang berwisata ke tempat ini. Selain murah, taman bermain air tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Setiap hari kalau hari libur main di sini ya? Ya. Gimana perasaannya ada gambar menarik, ada gambar lumba-lumba di sini? Senang ya? Senang. Kedepannya saluran irigasi tersebut akan terus ditata dari hulu ke hilir dengan berbagai spot permainan air yang menarik untuk menguji adrenalin. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Geopark Nasional Maros Penangkep, Sulawesi Selatan terdapat tembok dari sebuah benteng yang menjadi bukti pernah berdirinya kerajaan Sigeri Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan seperti apa penampakan benteng tersebut? Berikut liputannya. Masih dari Geopark Nasional Maros Pangkep di Pulau Celebes, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya memiliki lanskap alam yang memanjakan mata, sebuah kawasan geopark juga harus memiliki keragaman budaya agar dapat menyandang gelar sebagai taman bumi. Tembok yang berdiri di sisi salah satu lapangan ini adalah salah satu bukti pernah berdirinya sebuah kerajaan di Pangkep, Sulawesi Selatan, Kerajaan Sigeri.
Benteng ini dipercaya awalnya berdiri di atas lahan 1 hektar, tetapi kini hanya tersisa kurang dari 1 hektar. Ada hal menarik dari kerajaan Sigeri, yaitu rajanya yang memiliki seorang penasehat yang unik. Salah satu kebudayaan yang masih dijaga di Kabupaten Pangkep ini adalah bisu. Tapi bukan biksu ya, ini bisu, B-I-S-S-U. Penasaran kan bisu seperti apa? Nah, sekarang saya sudah bersama Bisu Eka dan Puang Toa. Bisu Eka, bisa diceritain nggak sih bisu itu sebenarnya apa? Bisu itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Calabai itu adalah seniman Bugis, yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Kalau Puang Toa itu artinya apa? Puang Toa itu salah satu pimpinan bisu, bergelar Puang Matoa. Ada berapa sih bisu Eka? Jumlah bisu yang ada? Sebenarnya kalau bisu yang lengkapnya itu 41. Jumlahnya ada 41 bisu yang ada. Kalau bisu itu dengar-dengar penasehat kerajaan gitu ya, bener nggak sih? Ya, bisu itu penasehat kerajaan, penyambung lidah raja. Juga merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis. Lalu tumbuh dan berkembang menyebar di 3 kerajaan terbesar Sulawesi Selatan yang meliputi kerajaan Bone, kerajaan Luwu, kerajaan Goa. Iya, saat berbicara dengan bisu, saya pun penasaran dengan pakaian yang dikenakannya. Kita tahu bisu itu calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Calabai di tanah Bugis itu adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Jadi kalau di tanah Bugis itu pas sapu adalah pakaian kebesaran laki-laki, penutup kepala. Nah, jadi calabai itu terakhir sebagai laki-laki, jadi harus pakai simbol laki-laki juga. Ditandai dengan Iya. kepala itu. Jadi make up berdandan sebagai perempuan itulah jiwa dan perasaannya. Terus bajunya ini belak dada namanya. Pakaian dada. ya, pakaian laki-laki. Tapi untuk menutupi dia pakai selendang, itu simbol dari perempuan. Jadi pasangannya adalah keris, yang memakai keris itu adalah laki-laki. Tetapi yang pakai rok adalah perempuan, makanya dia padu-padangkan juga. Terus celana, yang pakai celana itu laki-laki. Celananya laki-laki tapi dia tambah aksesoris lagi di bawahnya supaya dia kelihatan setengah perempuan. Filosofinya dan makna bahwa apa yang dia pakai ini, perpaduan laki-laki dengan perempuan adalah merupakan kesempurnaan. Jadi di dalam ilmu kebisuan itu harus lengkap. Jadi maksudnya itu di segala aspek kehidupan, apa sulapa, timur, barat, selatan, dia punya fungsi dan kegunaan. Ya, ini baju bodo. Baju bodo itu kalau sebenarnya bahasa Makassar, bodo itu artinya pendek. Kalau di Bugis namanya baju ponco. Nah, ini biasa dipakai putri bangsawan Bugis kuno. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.